Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya sebetulnya diminta oleh Panglima Besar, oleh Om Ram, untuk memberikan materi terkait dengan informasi ataupun topik-topik riset yang bisa memberikan inspirasi menuju 2045. Dan saya sudah mempersiapkannya dan sudah siap untuk di-share. Namun kemudian Pak Dekan meminta untuk men-share bagaimana kebijakan yang ada di kantor staf presiden. Nah, jadi saya akhirnya memilih untuk tidak menggunakan PowerPoint. Saya bicara aja nggak apa-apa ya. Jadi saya harus switch. Mas Alan, boleh pakai slide itu tapi dihubungi dikit dengan policy. Monggo Mas. Ya, soalnya jauh sekali ini. Nggak apa-apa. Yang awal aja nggak apa-apa Mas Alan. Saya hanya mau mancing aja. Monggo Mas. Oke, baik. Ya. Pada intinya saya ingin bicara kalau terkait dengan kebijakan di kantor staf presiden, itu kami mencoba merumuskan dari janji-janji presiden, kemudian blended di dalam RPJMN. Jadi ketika pelantikan September, itu proses dengan Bappenas, ya ada Ibu Yanti, itu bagaimana membuat matriks, memetakan janji-janji presiden ke dalam baik yang ada di lampiran 1, lampiran 2 yang ada di RPJMN. Sehingga kemudian itu masuk di dalam proyek prioritas strategis atau yang kita kenal dengan major project, kemudian ada yang masuk di program strategis nasional ya PSN, ataupun ada yang masuk di dalam proyek prioritas atau program prioritas. Nah, terkait dengan hal itu di KSP itu memang kita lebih banyak mengarah di kami menurunkan janji terkait dengan pangan laut berkelanjutan, kemudian bagaimana industri maritim, industri kelautan perikanan di daerah itu bisa menjadi lokomotif ekonomi. Nah, kemudian kita coba breakdown itu dan sampailah kami pada kesimpulan bahwa kami akan fokus di tuna dan udang. Nah, tuna dan udang inilah yang akan banyak kami kawal dalam kurun 4 tahun ke depan, walaupun tidak tertutup kemungkinan produk lainnya, tetapi kami terkait dengan visi-visi presiden fokus di 2 hal tersebut. Nah, bukan berarti komoditas yang lain diabaikan, tetapi komoditas lain itu tetap sesuai dengan mekanisme yang ada, baik yang dikoordinasi oleh Kemenko Maritim Investasi maupun yang dikoordinasi oleh Bappenas dalam menjaga apa yang sudah dituangkan di dalam RPJMN. Jadi, khusus untuk kepentingan di kantor staf presiden, maka 2 komoditas itulah yang kami fokus. Nah, terkait dengan udang, kami sudah mencoba menyerap apa yang menjadi keluhan teman-teman ya, para pelaku usaha di lapangan, dan ketemulah kami 21 izin, walaupun itu tidak semua melulu 21 izin ya, tetapi ada juga di situ terkait dengan bagaimana berbudidaya yang baik ya. Jadi memang tidak pas, tapi itulah yang menjadi keluhan. Jadi dari aspirasi publik itulah kami turunkan bahwa 21 ini perlu diselesaikan. Nah, sehingga karena ini benar-benar high priority, high call, maka sudah melewati sekitar 3 rapat kabinet. 2 kali atau 3 kali rapat kabinet dipimpin oleh Pak Menko Marves, kemudian sekali dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Dan hasil dari rapat itu segera dituangkan oleh di follow up oleh Kemendagri, Mendagri dan Kapolri. Kapolri mengirimkan telegram kepada seluruh polda-polda untuk tidak memperkarakan dalam konteks penegakan hukum, tetapi lebih mengedepankan pembinaan. Karena dari aspirasi yang masuk di kantor kami itu memang banyak sekali yang dimasuk di dalam persoalan hukum sehingga tak jarang ada yang ditangkap. Nah, itu semua kemudian kita follow up, mereka yang ditangkap kita coba bantu, mereka dikeluarkan, kemudian mengedepankan pembinaan. Kemudian Mendagri memfollow up untuk memberikan
surat edaran kepada seluruh gubernur supaya persoalan 21 izin ini ada satu interpretasi yang kuat. Jadi jangan daerah A punya interpretasi sendiri, daerah B punya interpretasi sendiri. Dan terakhir kami dengan Kemenko Marves membuat garis yang tegas dari 21 itu interpretasinya seperti apa. Buku panduannya sudah ada dan sudah dikeluarkan, tinggal nanti bagaimana kita mendistribusikan ke daerah. Nah, kemudian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemudian masuk di dalam peraturan pemerintah, RPP yang sedang dibahas sekarang, nah kita coba integrasikan yang hasil 21 izin itu menjadi satu izin dengan 3 prasyarat dasar, itulah nanti akan masuk di dalam RPP. Nah, jadi itu yang sudah dilakukan dalam kurun waktu setahun lebih ini. Nah, pada tahun 2021 nanti kami akan fokus di tuna. Tuna dalam hal ini kita menguatkan janji Presiden yang dulu terkait dengan lumbung ikan nasional ya, zaman Pak SBY itu di Maluku. Jadi ada Bu Yati nanti mungkin lebih detail ya, ada 3 lokasi untuk pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan pasar ikan internasional. Nah, kami akan fokus di tuna dalam konteks bagaimana ada relaksasi dalam ukuran kapal ya, kemudian bagaimana kapal yang berfungsi sebagai logistik dan seterusnya, itu kita coba fokus di situ. Karena percuma kita berbicara tuna ya, Papua Nugini sekarang cukup pesat peningkatan produksinya dan itu fokus di zona ekonomi eksklusif yang ada di utara Papua ya, WPP 717. Tetapi kita tidak ada armada. Nah, di Western and Central Pacific Convention Area, setahu saya tinggal 7 armada yang kita punya. Nah, dari 7 apa 8 itu ya paling aktif 3. Nah, jadi ke depan memang perlu ada roadmap yang jelas terkait dengan pengadaan kapal perikanan yang akan mengisi perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, baik yang ada di Natuna maupun yang ada di utara Papua. Itu kurang lebih yang saya bisa ceritakan terkait dengan apa yang ada di kantor staf Presiden.